500 rial, sekarang 750 rial. Nah, 750 rial, simpan nih, ambil 50 rial atau 150 rial, sekian belanja-belanja, enak makan apa, keperluan. Nah, sisanya itu simpan di kamar. Kenapa Ustadz? Karena andai kata kebobolan kamar itu, kita masih kawal lapor ke pemilik hotel. Ini saya kebobolan. Apa kerugian kamu? Rugi saya 1.750 rial mereka bayar. Tapi kalau duit itu kita bawa, hilang di jalan, habis. Dan banyak ibu-ibu yang diseletnya di sini. Jadi bawa duit 10 juta kan tebal. Tawaf, udah basah, sekalinya hilang dah duit 10 jutanya. Nah, jadi kita menyimpan duit ini nih kada nyaman ya kan. Lalu aku tengahkan gini, ini Ustadz Bahari, daripada beasiswa tuh saya simpan. Harapan saya duit itu nanti saya bawa pulang, ya paling tidak anak babini nyaman. Sudah merencanakan anak babini. Tapi qadarullah, ada kawan, oh tolong pong bantu aku setumut aja, pokoknya bahagia aku julong $1.000, ada sedikit duit. Ya, waktu itu duit realnya 3.750 rial. Soalnya hilang orang. Nah, jadi saya pikir tadi kalau saya hutangkan, nanti pesapan boleh kan dia, jadi aman juga nih dipakainya dulu sementara. Kayaknya kada. Jadi kalau mau hutangi itu tuh zaman sekarang bukan solusi untuk menyimpan. Andak di bank sama, makin banyak duit pian, makin repot pian. Kalau duit pian sudah sampai 1 miliar, itu terdata di kantor pajak, karena di kau pajak. Pian apai duit pian 1 miliar? Dari mana pian dapat 1 miliar? Ditakuninya terus. Kenapa? Makanya kemarin itu kan lebih heboh tuh, banyak rekening Darman pada yang kemarin itu yang dicekal kada apa, dibukukan kada kau dipakai. Nah, jadi bisi duit ini kita repot juga. Nah, lalu jar Nabi, wala tulamu ala kafaf, kamu tidak salah atau disalahkan karena kamu hidup ala kadarnya, secukupnya. Tapi zaman sekarang orang mulai terbalik. Padahal Nabi menyuruh kita kada boleh kita laum itu artinya menyebut-nyebut abah nipang begawi kada rajin, jakanya abah nih bisi duit 10 miliar lumayan juga ulun nih. Itu ndak boleh tidak? Ya, ndak boleh. Apalagi sampai jakanya Allah ulun nih lahir dari rahim ibu seorang orang kaya. Itu kata-kata semacam itu dimurka Tuhan. Kenapa? Yang pertama menentang takdir. Yang kedua menyakiti hati orang tua. Siapa yang orang tua yang kada hendak anaknya bahagia? Nggak ada. Semua ingin anaknya bahagia. Tapi takdir Allah, ada yang sugih, ada yang miskin. Nah, oleh karena itu kita disuruh hidup tuh apa istilahnya, jangan berlebihan, secukupnya aja. Wala tulamu ala kafaf. Pernah di acara Cake Andy, ada seorang dokter sudah haji, anak sidin haji semua, anak-anak sidin dokter semua. Jadi sidin bila buka praktek itu gratis, bahkan obat dibayarkan sidin. Oh ini penyakit ini julung sidin obatnya gratis. Jadi jar Cake Andy, saya mau tanya, apa Bapak sudah punya rumah enggak? Nggak punya aja sidin. Nah itulah jar. Gara-gara pian nih jar gratis orang jar berumah aja kada ada ya kalau jar. Nah itu laum namanya. Jar sidin, ngapain aku punya rumah? Toh rumah mertua saya besar. Rumah mertua saya itu banyak kamarnya dan besar. Betapa aja ini lo ke rumah lagi. Nah, jadi kita bila masalah ekonomi itu yang paling kita tanyakan adalah membeli sesuatu itu, yang tanyakan diri pian keperluannya apa. Bisi HP misalnya pian sebuting, jadi pian kepengen Ustaz nukar HP yang apal begut,
Yalah, yang kayak orang Jawa atau mentereng kan apel begut. Apel begut itu harganya 7 juta ke atas. Kalau pian babuhan song tuh paling 3 juta sudah bagus dah. Apalagi yang Cina mungkinnya ya, menang Korea ya 3 jutaan lah. Ya, kalau yang Cina 1 juta kan dapat. Ustadz pernah nukar HP 250.000. Mahimung benar. Kenapa? TV ada, radio ada. Jadi bila kada teguring malam tuh kalau mau buka TV, tarik antenanya, nonton TV di HP. Kalau umurnya berapa? 2 hari rusak. Jadi jar bini Ustaz, jar terlalu himung bang aja. Ih jarang bujurai kada ingat mengucapkan masya Allah tabarakallah. Jadi HP-nya kada awet. Ya. Jadi kita tuh kada janganlah ya, kalau ayah alhamdulillah berjuang, justru kita berterima kasih ayah, jazakallah khair ayah, jazakallah khair, banyak ucapan jazakallah khair kepada ayah. Mungkin ibu juga ikut bekerja, jazakillah khairan, ada ibu. Ya. Wabda biman ta'ul. Kalau kamu sudah punya tanggungan, maka mulailah uang tadi kita berikan kepada orang-orang yang kita tanggung. Dan slogan besar ini sabda Rasulullah dipakai oleh organisasi amal di Arab Saudi, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang memberi di atas lebih baik daripada tangan yang meminta. Jadi lambang atau kayak gini. Dia yang memberi dan yang meminta. Lanjut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam syai'an illa a'tah wa laqad ja'ahu rajulun fa'a'tahu ghanaman bainal jabalain faraja'a ila qaumih faqal ya qaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhsha al-faqra wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabbu ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan beliau pasti memberinya. Pernah seseorang datang kepada beliau, lalu beliau memberinya kambing sebanyak di antara 2 gunung. Maka dia pulang ke kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad telah memberi seperti pemberian orang yang tidak takut miskin. Seseorang masuk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia. Namun tidak lama kemudian dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan isinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Memberi kada berhitung antara 2 gunung, bawa boleh. Ayo. Kira-kira apa kita nih? Amun balum ya, balum jangan kada kawan, insyaallah kawan. Balum. Saya menemukan orang yang menyerupai Rasulullah ini atau mengikuti Rasulullah ini, Guru Haji Ansari almarhum, karena para rumah Ustadz juga. Jadi sidin nih bila membuka majelis di rumah kita datang, itu masya Allah surungannya nih mewah. Dan Umi itu bini sidin tuh bawa masak nyaman dan mewah. Zaman nyaman makanan sidin tuh.
Mbah tuh ini hambal hanyar setahun 2 tahun bariakan sidin ke masjid ke kamar pulang hanyar. Di situ agak bingung juga, biayanya apa gawean sidin ini. Ya. Jadi rumah sidin itu mewah. Rumah sidin itu ganal. Jadi kalau kita masuk tuh ada ruangan, ada perpustakaan di rumah sidin bagusnya luar biasa. Batu di belakang itu di ulah sidin kayak semacam apa aja, kayak inilah halaman belakang. Jadi kalau pagi-pagi itu nyaman makan sarapan di situ kalau syekh-syekh ada. Batu ada kamar segini tamu-tamu syekh-syekh ini guringan di sidin tuh. Dan pas itu hotel. Jadi pernah orang-orang Muntai datangan pada sidin, lalu aku melihat ikut lah. Dikira sidin ada sesuatu kalau Ustaz kada julun, Ustaz kada buaya ulun laos kada bertemu nantian. Jadi kebetulan besar karena ada tamu pian menerima, jadi umpat tay jua, kayak itu aja sih. Nah, lalu orang-orang Muntai ini bercerita tentang oknum, ya. Oknum Habib memintai duit terus. Kayak apa buya aja sendiri buahannya, kayak apa alam atasi buahannya nih. Jadi sekalinya sih dia menyuruti gini, aku gini kayak jua, aku aja sih pernah hanya dapat duit 10 juta aja dan sekarang ada los datang yang oknum nih. Buya jar, ulun kada beli daripada rumah pian nih jarang kada pian yang ulun 10 juta aja. Ulun nak beli ke Surabaya, pokoknya sangwi ulun 10 juta, bila kepian kada menyangwi ulun kada beli. Biar aja hangus tan ulun jar, teket ulun jar. Yang penting 10 juta aja. Jadi di sini aku mengadu alon kainya Rasulullah lagi. Di sini. Aku masuk kamar, aku berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rasulullah. Ini cucupian kelakon nggak ini nah. Ulun bari kakak dah. Batu bang biar pian bari lah. Iya lo ngain sini ada bang duitnya. Astagfirullah. Nah itu kita kada kawa. Ya Allah, mungkin bawa main rek. Itu yang banyak. Ada lagi kisah si Ahmad tuh membantu sidin di rumah. Ada tukang minta-minta jar Ahmad tuh setiap pagi buahnya langganan Abuya tuh. Abuya ini kan bisa memberi 500 ribu, pasti 2.000 nyulungnya sidin. Dan sidin ada bisi jubah, mungkin jubah itu kan nyaman lah bab dipacol nih. Jadi kalau kebiasaan kita kan betapa-betapa aja di rumah sidin berjubah. Jadi bila sidin amalan habis subuh, sidin sampai buhat sidin amalan berjubah tuh, habis sidin amalan keluar sedikit setemat sidin berjamur lah karena matahari kan. Datang tuh yang minta-minta tadi, julung sidin 2.000, julung sidin 2.000. Suatu hari yang minta-minta itu menodong ini, Haji, aku kadang-kadang beri 2.000, hari ini aku minta 35. Anehnya begitu sih masukkan kantong keluar 35. Pada size 35. Jadi jarang amat penasaran juga. Biasa di baju jubah sidin tuh ribuan aja, tadi 2.000 aja. Wah ini pas 35, pas dijulung sidin 35, kada bangsulan. Jadi begitu sidin masuk kamar sidin istirahat, gantung sidin, aku cari sidin jar si Ahmad, aku cari kantong sidin. Selembar 1.000-an kada ada. Gitu bang tadi 35 tadi. Dan betul lah pas-pasan benar tuh. Nah, jadi subhanallah. Jadi aku melihat sidin ini persis dengan Rasulullah ini tadi, yu'ti ma la yakhshal faqra, memberi kada takut fakir, kada takut habis. Syarifah di Cempaka 8 itu 3 bersaudara, kada ada bisi laki. Jadi sidin malah jadi kekenangan mengajija. Untung rumah ditinggali abah sidin. Jadi bertiga tuh sepuh. Lalu jar Abuya lawan bintu Ustad, ada hajar Syarifah, aku nak memuliakan sidin mendoakan haji. Karena di sini alhamdulillah aku membuka travel ini rame lah orang bahaji on H+. Jadi aku nak membawa Syarifah. Ada aja jar bintu Ustad pada waktu itu masih hidup juga. Anu tuh nah di Cempaka 8 udahku tuh ada Syarifah 47 4 nih guru ngaji. Namun pian menghajikan sidin tuh pasti mau benar sidin. Sekalinya Syarifah nih mbah dihabari pagi
guru Ansari hendak membawa pian. Jadi karena pahai siang-siang nih kena ke tukang foto, pian berfoto, nyaman kena bola paspor dan sebagainya. Hanya zuhur datang bola sidin ke rumah, bujur ke Ansari jadi nyawat Ansari aja. Hendak menukakan hoko haji, inggih pahai anu momen pian asa kada percaya, kena sidin sore ini datang udah pian. Jadi Buya tuh datang, anu Ibu Saripah ulun nak membawa pian bahaji. Ya ngarannya sidin sepuh lah. Jadi sebelum sidin berangkat, bersalamatan sidin. Padahal di padahi kalau sudah bersalamatan kan, ada jadi nak kayak orang nggak bersalamatan. Datang nih tetangga nih, sidin berkesah. Jir sidin, aku tuh bila melihat di TV Makkah, Madinah, pasti aku mati. Apalagi bandak pajangan gambar Makkah, TV aja aku mati aja sidin. Kenapa? Asa rawan hati, asa kada mungkin aku nih kau tolak haji. Dari mana jalannya? Tapi subhanallah jadi hari ini aku dibawai oleh guru Ansari. Jadi waktu di Mekah, sidin sepuh itu Abuya tuh yang mendorong akan kursi roda sidin, yang bertawa, sidin membawakan sa'i, sidin membawakan. Nah, jadi ini sosok orang yang nampak benar, ya. Sampai kawan sidin seorang ini masih hidup sidin ini Abuya Hasbullah, jar gue Abuya Hasbullah, aku kada sanggup kayak Ansari aja sidin. Insya Allah ya. Padahal guru Ansari itu banyak juga anak, ya banyak keperluan juga lah. Jakanya sidin hendak menghidupkan anak sidin aja kada berlebihan, cukup benar. Tapi subhanallah sidin punya keyakinan semacam ini. Nah jadi Ustadz berpikir waktu saya pulang ke Banjarmasin ini, secara ekonomi saya terpuruk sebenarnya. Kenapa? Asal nyaman. Saya mulai SMP sudah dapat beasiswa. SMP dapat beasiswa, SMA dapat beasiswa, kuliah dapat beasiswa. Habis itu saya kerja, dapat duit banyak. Bila bawa jemaah orang kasih tip tuh paling sedikit 50 rial. Makanya saya ceritakan lawan si Surya, kita bekerja gila-gilaan sampai seharian semalaman kada beguringan begawi, tapi duitnya berkacak. Nah ya duit tadi Ustaz kumpulakan, ternyata ketipu ya habis. Beli ke Banjar itu tertinggal di kantong sampai ke Banjar ini 25.000 aja lagi. Dari duit tadi sekian juta itu. Nah di situ Ustaz sadar bahwa duit itu seharusnya itu kita salurkan kepada fakir miskin, kepada orang tua. Abah tuh kan sempat sidin tuh menyesal. Kenapa ikam kada kirim ke Banjar aja duit ikam lebihan tuh. Nah, jadi jar Ustaz ngalih mengirim ke Banjar didorong pakai wesel dan sebagainya susah. Asa kada yakin pian jujur aku kirim pian ulun kirim pian kada menyahut, kada mengirimi surat karena surat bahari itu sebulannya sampai. Jadi kalau mengirim surat dari Mekah 1 bulannya sampai ke Indonesia. Kalau dari Indonesia 2 bulannya sampai. Nah, alhamdulillah zaman sekarang nyaman benar kita. Nah jadi duit itu tumpuk di sana, tapi tadi karena salah kelola lalu habis. Jadi Ustaz ini berpikir melihat guru Haji Ansari ini kayak apa? Aku kayaknya suatu saat kayak sidin ini lah berduit apa. Jadi Ustaz bila ada duit lebih, kada lebih benar kada juga duit ada sedikit, yang sedikit itu Ustaz sedekahkan. Jadi lagi misalnya ada kawan Ustaz berkisah, ya Ustaz berapa ya kamu kalau celengan Jumat tuh membuat berarti duitnya berapa? 2.000 ya. Parkir berapa gerang ya? 3.000 ya. Terlarang parkir lah jangan pada bersedekah. Jadi berapa gerang ya? Jangan berapa gerang? 5.000 buat jadi kita. Kada berat kalau aja. Nah jadi gitu. Jadi ketika kita bersedekah itu ambil yang kada berat bagi kita. Melatih. Nah, sedekah. Ya, karena makin pian alhamdulillah lebih banyak duit banyak juga anu pian sumbangan pian. Ya. Nah ini yang apa salah satu sikapnya Rasulullah, fa inna Muhammadan yu'ti ma la yakhshal fuqra. Dan jangan kita yang celakanya kita tuh bakhil, kikir.
Amun pian mengikirkan duit pian wajar. Ya lah, tapi lagi mahasiswa. Nah, misalnya jar Ustadznya nah lagi sumbangan Palestina, ya misalnya nih lah, ayo kita berkumpulan 50.000 seorang. Wah, jar pian 50.000 aja. Ulun berarti bagi ulun 50.000. Nah, lalu pian memberi 20. Wah, jar Ustadz apa 20 aja? Misalnya lah. Nah, itu boleh pian protes, itu hak pian. Tapi yang masalah itu yang saya bingungkan, panitia masjid setiap minggu itu mengumumkan hasil celengan 500.000 seminggu bahari. Berarti sebelum berapa? 2 juta ya Allah. Nah, gaji kaum berapa yang gaji kaum? Karena mau nyebut kaumnya berapa? Aku gajiku makan berdiam di sini pang ya. Masuk ada gaji. Bisiki pang berapa pian? 150. Astagfirullah. Kalau kami penceramah pada masa itu sudah 50.000. 150 sebulan. Kalau kami berceramah 50.000. Makanya apalagi guru ngaji lebih berat lagi. Guru ngaji itu gajinya 30.000, 40.000. SPP-nya 3.000 hari. Nah, tapi jadi saya kira jangan-jangan orang Banjar ini miskin benar kalau jurang sampai 3.000 aja nunggak. Jadi SPP itu ada yang 3 bulan 4 bulan gak ada bayar. Jadi jar sepupu Ustaz guru ngaji juga kadah itu kayak cara menghitung ngajar sugih kadanya orang Banjar aja. Ya pegangan jurang. Yang berdiri orang makan pentol itu berapa? Sekali berdiri habis saja 10.000. Berdirinya 10.000 jar paman. Bayar SPP 3.000 segin anak mengaji ya sangit. Jadi banyak kisah memilukan. Banjarbaru ada juga kisah. Mulai kakaknya, adiknya pulang, bertiga generasi. Qurannya ini sampulnya hancur. Jadi jar Ustaz, tolong pang padai abah tukarkan Quran hanyar. Kasihan adik ikam nih, Qurannya sobek-sobek sudah. Hara diambihi sidin. Sangkal, gara-gara apa? Ustaz menegur Qurannya buruk. Anta singgung iya, tapi memberi kada. Nah, jadi kita jar Nabi jar Sayyidina Anas tadi masulah Rasulullah ala alal Islam syai'. Jadi kalau tentang agama Islam pian beri dengan banyak. Ya. Jadi jangan kita tapi banyak tadi maksud satu anunya kita. Tapi kalau misalnya ini bukan duit kita, ngapain kita tahan-tahan? Kas masjid 235 juta. Kaum sejuta aja. Itu kan bakalahi kaumnya. Sampai ke kantor kami adu-adu. Ulun Pak Ustadz kenapa diampihi orang? Kenapa? Karena gaji ulun naik jadi 1 juta. Bahari pun berapa gaji pian? 300.000 diampihi orang. Kenapa? Di fitnah orang. Kasihan sidin. Padahal sidin lalu sebenarnya jadi kaum situ tuh gaji 300. Begitu dia nikahkan orang 1 juta, diampihi orang. Kenapa? Karena banyak ngiri. Wah, jar kita 1 juta tuh kan sedikit dia kita. Nah, jadi yang menurut saya tuh di realita kita hidup nih al jihad yang bagus. Al jihad itu imam 3 juta gajinya. Makanya Sabilal pun untuk bercermin ke al jihad. Jadi berapa gaji di al jihad, Sabilal mencoba. Itu pun masih terlambat. Makanya Joko Karyan itu menjadi inspirasi yang baik. Jadi jar Joko Karyan, ngapain saldo masjid disimpan-simpan, ditumpuk-tumpuk? Kan orang berinfak untuk dipakai, ya kada? Nih Ustaz nanya nih, kalau pian buat duit 5.000, batu duit 5.000 pian tuh pian pinandu nomor serinya. Nah, jar sigin khatib. Ikhlas kada? Ikhlas benar ya Allah. Nih sigin apa nih nukar hambal, ini sigin nukar alat vakum, ini sigin nukar sabun misalnya. Basuh piring. Ikhlas kita. Oh, ngarnya nyumbang betapa disimpan-simpan. Ini disimpan di bank non syariah. Lalu Allahu alam itu bagi hasilnya kayak apa.
jadi riba kan, berbunga. Kan perhatikan aja masjid-masjid. Jarang ada yang menulis masjid di mana rekeningnya, tapi rata-rata rekeningnya bukan di bank syariah. La haula wala quwata illa billah. Jadi mudah-mudahan kalau kita mengelola TK Al-Quran, mengelola tahfiz Al-Quran dan sebagainya, jadilah pian-pian ini seperti kiai-kiai di Jawa. Tidak pernah beliau itu mendapatkan hasil daripada usaha sidin. Gontor itu dengan ribuan santrinya, bahkan pada salah 13 cabang, 19 cabang sudah di seluruh Indonesia. Itu pendirinya itu, keluarga pendirinya tuh hanya dapat royalti daripada kitab karangan datuknya Imam Zarkashi. Yang apa judulnya Luqa Arabiyah kah? Nah gitu tuh aja, beberapa kitab itu aja royalti mereka dapat. Itu aja untuk kehidupan mereka. Tapi yang itu aja tadi Jarosat lah, alhamdulillah rumahnya bagus, mobilnya bagus. Alphard mobil Kiai Abdullah Hasan Sahal itu mobilnya Alphard. Nah sekarang ini dibikin narasi terbalik. Ini yang lagi ribut nih dengan Trans TV, Trans 7. Itu gara-garanya dirubahnya. Jar, Kiai ini nih memperbudak Pak santrinya. Nggak ada. Jadi Guru Haji Ansari itu pernah waktu kita sidin mendirikan pondok tuh betakun-takun kayak payulah jar. Bukan Jawa tuh ustadz-ustadznya kada bergaji. Ustadz-ustadznya kada bergajinya. Itu hidup aja. Saya punya teman di Gontor, ustadz dari Madinah, dari sini sama-sama seangkatan dengan kita di Madinah. Kada bergaji. Jadi untuk anak-anak sidin, untuk belanja apa? Bini sidin masak. Jadi diserahi lawan sidin itu 300 anak murid, siswa, santri, 300 santri memasak akan nasi bungkus 300 setiap hari, itu aja. Nah, itu apa tanda ikhlasnya mereka luar biasa. Hanya di Jawa itu terasa barakahnya, khususnya di daerah-daerah yang banyak pesantrennya, kayak Lorboyo, di daerah-daerah itu. Makanya di Jawa itu kita bila ke Jawa itu rasa sugih bener ya loh. Murah belanja-belanja nih. Nah, apalagi dahulu di Malang kami bingung. Dahulu kami ke Malang makan ayam 12 orang itu hanya 80.000. Kami suruh mengulangi pang hitung. Kada salah lah kan. Jujur aja nya. 80.000 12 orang makan. Nasi lawan ayam goreng. Udah kita ada dapat. Ya Allah. Nah, lalu berikutnya, beberapa tahun berikutnya, lalu Batu itu menjadi kabupaten sendiri, berpisah daripada Malang. Makan bakso di Kabupaten Batu sama lawan kita di sini. 15.000 semangkok dan sedikit saja. Tahu lah kenapa hilang barakahnya. Dahulu waktu yang bergabung lawan Malang tuh banyak mahasiswa. Mahasiswa tuh mau berkah. Jadi sampai ke Batu itu tuh kami makan bakso 2.500 rasanya semangkok. Makan yang benar. Oh ya ini ada dapat. Kenapa? Karena manusia mulai sarakah, lalu akibatnya yaitu repot. Tapi kalau pian bisa lah membanding-bandingkan harga di Martapura dan Banjarmasin. Menurut kawan-kawan Ustadz lebih murah di Martapura dari Banjarmasin. Padahal barang itu kan datang Banjarmasin dulu, baru Martapura kan. Tapi harga-harga itu lebih murah di Martapura. Yang aneh lagi, dahulu kan Banjarbaru dengan Martapura itu satu. Lalu Banjarbaru berdiri sendiri menjadi kota Banjarbaru. Banjarbaru itu lebih mahal daripada Banjarmasin dan lebih mahal daripada Martapura. Jadi saya tangkap kawan-kawan yang Banjarbaru, kan belanja kemana? Satu antara dua, nggak ada ke Martapura, Banjarmasin. Kalau di Martapura ada, hanya kita ke Banjarmasin. Banjarmasin agak mahal sedikit daripada Martapura, tapi banyak pilihan. Itu aja jadinya. Nah, tahu kenapa jadi kayak itu? Jawabannya karena banyak santri Darussalam. Jadi muncullah barakah. Nah, jadi kita ini kayaknya dicabut barakahnya. Di Mekah sama. Di Mekah wah ini pajak 15%.
Dahulu kami makan nasi itu 3 real. Nasi aja nukar 3 real. Kalau nak ayam, ayamnya saparapat 5 real, ayam 2 real, nasi 3 real. Itu kami berempat lagi kanakan kekanyangan makan. Wah, ini kita dapat 25 rial kan hanya nukar. Hanya dapat nasi. Nah, jadi keberkahan ini muncul kenapa dan hilangnya kenapa? Ketika manusia kikir. Makanya hadis berikutnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman faqultu ya Rasulullah la ghairu haula'i kanu ahaqqa bih minhum faqal innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhshi fa'u'tiyahum aw yubakhiluni walastu bibakhilin. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membagi dengan suatu cara pembagian. Maka saya katakan, wahai Rasulullah, bukankah orang-orang selain mereka itu lebih berhak daripada mereka? Beliau menjawab, sungguh mereka telah memaksaku memilih. Mereka meminta kepadaku dengan paksa atau mereka akan menganggapku bakhil. Padahal aku bukanlah orang yang bakhil. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala bainama huwa yasiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunainin fa'aliqahu al-a'rab yas'alunahu hatta tarruhu ila samurah fakhatifat rida'ahu fawaqafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal a'tuni ridai falau kana li adadu hadhihi al-'idha na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabanan. Rawahul Bukhari. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, ketika dia dalam perjalanan pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Hunain, tiba-tiba orang-orang Baduy mengerubuti beliau dan meminta kepada beliau hingga mereka mendesak atau memaksa beliau ke sebuah pohon samurah dan jubah beliau tersangkut pada pohon. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan bersabda, berikan jubahku kepadaku, seandainya aku memiliki unta sebanyak bilangan pohon berduri ini, niscaya aku membagikannya kepada kalian. Kemudian kalian tidak mendapatiku sebagai orang yang bakhil, pembohong dan pengecut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi luar biasa, ya. Jadi Nabi itu mau kalau memegang duit umum itu, jadi yang kayak panitia masjid kita lah, atau pokoknya memegang duit umum lah, sedekah-sedekah orang, kita ngapain mengikirkan atau memalar duitnya? Ya bariakan aja. Ya. Jadi rupanya ketika Nabi ini berbari-bari, mereka memaksa. Lalu sampai-sampai ini jubah sidin ditarik, diambil. Jadi jangan Nabi belikan jubahku, itu kan ampun sidin. Yalah, hak pribadi sidin. Andai kata jangan Nabi aku nih bisin sejumlah ikam nih anu unta aku bari, buat apa aku nyimpan? Nah ini menunjukkan bahwa ketika kita memegang duit, baik itu sebagai pimpinan, sebagai
gubernur, presiden, apa segala macam memegang duit rakyat, itu nggak boleh dipalar duit itu, diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Ya, makanya kita senang dengan Menteri Keuangan yang sekarang, dia mikirin semacam itu. Nah ini duit segini rakyat, ya rakyat mau ambil, jangan yang lain, jangan pejabat, jangan dikorupsi presiden. Nah, insya Allah mudah-mudahan Indonesia ini setahun 2 tahun akan datang berkah. Kenapa? Karena filosofinya bagus. Ya, kalau zamannya Ibu Sri Mulyani itu wajar aja Sidin megang. Kenapa? Karena si presidennya jor-joran. Ibarat suami istri itu, kalau laki pian pendarma mau begitu terus, mau ketemu pian tong pingguti, oi sadang ingat-ingat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya laki pian itu perhitungan, nah piannya yang bisa. Nah, pian yang gawel, bah atau yang itu bariin mama ini sigin abah, ini tukarkan ini bari sigin kakak, ini sigin ading. Ya. Jadi suami istri semacam itu. Jadi menteri yang dahulu yang sekarang ini mungkin perbedaan semacam itu, dan itu mungkin perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau Ustadz tuh di rumah tuh saya memberi anak-anak Ustadz itu seperti begaji. Jadi jar anak Ustadz kawanan ulun tuh jar kada tahu jar anu ulun ini begaji lon pian. Nah bagaimana jurang? Kadeda jar abah yang kayak itu tuh kayak pian nih jar. Jadi saya kasih setiap tangga 1 saya kasih, ini saya kasih. Ada begaji lah istilah dia, begaji. Nah, jadi anehnya tuh anak-anak itu bila hendak bertetagih lagi, misalnya hendak per HP ke apakah, itu kan lagi dengan saya, laginya mamanya, mah HP rusak, hendak per HP, itu nemu padahal saya. Nah pegangan orang ada padahal abah ini tersinggung kalau kayak itu, lah. Itu pian harus pahami lah, abah tuh kada boleh pian tersinggung masalah duit. Jadi yang bagus tuh jangan minta mama, minta abah. Apalagi kan anak babinian nyaman lagi. Mbah pian harga peragap presiden. Mau abah yang baik. Bah, lihat bah. HP ulun bah, rangat bah. Rangat narai. Saya dengar, oh iya aja, non HP-nya aja. Ya. Nah, itu abah kita semacam itu. Oh, nggak ada yang bakhil. Tapi kalau Sidin menjawab aja naklah, kainalah ya. Itu banyak di TikTok tuh tulisannya. Dulu saya nggak ngerti ya, kenapa abah tuh bilang nanti ya aja, nanti ya. Ternyata Sidin berjuang hanya karena keinginan kita. Nah, jadi jarinya saya nangis karena saya mau bebani ayah saya. Saya kadang ngerti lagi halus, bah, anu bah lah, tukarkan tas lah. Aikan anak lah ya. Ada pahamnya kaina itu apa? Ternyata Sidin berjuang. Begitu dapat duit bagi, tetap Sidin mintakan kayak penukarkan anak tas. Nah, jadi ayah-ayah kita ini menurut saya kita sebagai anak orang Indonesia tuh kada bisa lagi menghargai abah. Maaf nih lah. Saya merasakan itu, Pak. Anak saya tuh kalau saya kirim duit chat apa tulisannya tahu lah, WA-nya apa, TKS. TKS aja jawabannya. Maju orang di luarnya aku ngirimin 2 juta, saya ini jawabannya TKS. Jaka kada belajar lawan Aisyah Dahlan nggak? Jaka kada belajar Aisyah Dahlan, bah tersinggung benar. Ternyata jar Aisyah Dahlan, anak laki-laki itu sukanya yang singkat-singkat. Jadi kalau WA tuh panjang, jar Sidin. Aku mau WA anakku lalakan panjang mana? Tahu lah jawabannya Pak, jempol. Nah, jadi jar Sidin bila lalakian tuh menyuti yang kayak itu tuh lalaki bener tuh. Orang saya rejek kalau saya di rumah itu demokrasi. Jadi kalau saya lagi kecewa dengan anak, apa nyoni TKS saja. Terima kasih abah, jazakallah khair, mudah-mudahan abah sehat. Kayak itu orang jawabannya. Oh, kok panjangan jar.
Ya. Mudah-mudahan pian bisalah memahami. Ya, ini keluhan seorang ayah terhadap anaknya. Jadi apa salahnya? Kada rugi juga kalau kira-kira puji abah pian tuh hemong sidin bahagia. Ya itulah menurut Ustadz kebahagiaan seorang ayah itu mungkin ibu juga sama adalah pujian dari anak. Itu udah kebahagiaan luar biasa. Ya. Nah, jadi makanya Nabi ini kadahakun sidin disambat pemalar. Nabi bila dipaksa-paksa berikan sidin semuanya. Jadi Nabi, mereka ini memaksa aku memilih antara mereka minta-minta bapaksaan atau mereka menyembati aku orang bakhil. Dan aku ada bakhil. Jadi ini mungkin sikap yang kedua sisi yang memberi, sisi yang meminta. Jadi kalau kita meminta jangan dibebani. Ya. Anu bahaya. Ini ulun bapak dahja HP rengat nih. Nah, ulun kan hendak minta pin tukarkan lagi kada. Anu naik pakai sana rain tadi gugur. Oh ya lah gitu. Pasti sini berikit jodoh tak tuh. Mun aku berduit kan aku tukarkan hanyar. Jadi jangan dibebani orang-orang yang memberi kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai berterima kasih. Ya, salah satu caranya kita mengucapkan jazakallah khair, kita pandai berterima kasih, kita memuji dan berterima kasih atas jasa-jasa beliau, walaupun yang beliau beri itu yang paling kecil, yang sederhana, tetap kita memuliakan. Nah, lalu hadis berikutnya tentang orang-orang yang bersedekah pahalanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ma naqasat sadaqatun min malin. Wa ma zadallahu 'abdan. Wa ma zadallahu 'abdan. Bi'afwin illa 'izza. Wa ma tawadha'a ahadun lillah. Kama tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah 'azza wa jalla. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak mengurangi suatu harta. Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba karena dia suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan seorang hamba tidak bertawadu karena Allah, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Abi Kabsyah Umar ibnu Sa'din al-Anmari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wala dhulima 'abdun madlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin aw kalimatin nahwaha. Wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu qala innamad dunya li arba'ati nafar abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa yu'allimu lillahi fihi haqqan. Adakah di teks pen ya'allimuka ya'lamuka? Ya'lamu lah. Wa ya'lamu lillahi
wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil wa 'abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah fahuwa sadiqun yaqulu yaqulu law anna li malan la 'amiltu la'amiltu bi'amali fulanin bi'amali fulani fa huwa bi niyyatihi fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa'un fa ajruhuma wa 'abdin wa'abdin razaqahu Allahu malan razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman alam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fahuwa yakhbitu fi malihi fi malihi bighairi ilmin bi'ayri ilmin la yattaqi fihi rabbah la yatakhir fihi rabban wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fihi haqqan fahadha fahadha bi akhbathil manazil yakhbathil manaz wa 'abdin wa'abdin lam yarzuqhu Allahu malan lam yarzuqhullahu malan wala ilman wal ilma fahuwa yaqul fahuwa yaqul law anna li malan law anna li malan la 'amiltu fihi la'amiltu fihi bi'amali fulanin bi'amali fulani fahuwa bi niyyatihi fahuwa biniyatihi fa wizruhuma fahuwa wizruhuma sawa'un sawa'un rawahu Tirmidzi rawahu Tirmizi wa qala haditsun faqala haditsun hasanun sahih. hasan wa sahih. Harus saya dibaca terjemahnya karena ini panjang. Jadi ini hadis penting benar. Yang catat adalah karena Nabi menekankan. Jadinya dia Nabi tiga masalah. Aku bersumpah atasnya dan aku beritakan kepada, aku ucapkan kepada kalian, hafali. Nah, ini tiga ini kita hafali. Yang pertama, ma naqasa malun min shadaqah. Tidak akan kurang harta itu karena kita bersedekah. Bahasa lainnya, tidak akan bangkrut kalau kita bersedekah. Tidak kurang. Ya. Kenapa tidak kurang? Walaupun secara zahir nampaknya berkurang. Yang bisi duit 100.000 memberikan sedekah 5.000 ya berkurang. Tapi hakikatnya jar Nabi kada ma naqasa malun min shadaqah. Ya, itu penting tuh. Buktinya apa? Buktinya ada orang berkisah. Sidin ini lawyer di bidang keuangan. Jadi jar Sidin ulun tuh Ustaz ya. Lawan bapak tuh bapaknya pemberian orang dalam hitungan akuntansi kami itu rugi. Tapi uniknya Ustaz ya, begitu akhir bulan itu balance. Ada berkurang. Nah, itu apa nih? Keajaiban sedekah. Pernah di kampung itu katanya dapat 100 balik. Habis menghatam dapat benih 100 balik. Itu kan zakatnya 10 lah. Karena 10%. Karena kita ini kan bahuma itu tanda hujan. Jadi yang laki ini sudah menakari 10 balik. Sebalik itu kan 20 liter. Jadi kalau 10 berapa? 200 liter. Lumayan banyaknya. Jadi jar yang laki, lumayan jar banyak lah zakat ya. Kada tecangang yang 90 balik nih, kada tecangangi, yang dicangangi zakatnya, aja banyaknya. Jadi jar yang begini kada berkurang banyak, kada berkurang. Ya gerang ya, tekar aja. Jadi yang 90 itu ditakari lagi. Subhanallah, begitu ditakari 100 balik. Padahal disisihkan sudah 10 balik. Yang tadi 90 dihitung lagi, ditakari lagi jadi 100. Nah, itu keyakinan seorang istri atas zakat itu tidak akan kurang. Sedekah itu tidak akan kurang. Ma naqasa malun min sedekah. Yang kedua, bila kita dizalimi orang, wala zulima abdun mazlamatan, kalau orang menzalimi kita tertipu, ya, kita didustainya, nukar kita banyak ada dijulunginya atau dijulunginya barang jelek dan sebagainya, kita harus sabar. Bila kita sabar,
maka jar Nabi, Allah akan tingkatkan kemuliaannya kita. Ya, ma sabara 'alaiha illa zadahullahu izza. Jadi kalau kita tertipu masalah duit, maka itu jadi ringan. Saya punya teman pengusaha, aku kesal benar jalan orang tuh ya. Kenapa Pak Haji? Hutang lon aku 40 juta, Bapak dah nukar terak 80 juta. Maka hanya berdiri nih, hanya bakar rumah tangga, hendak buka bola rumah, ngumpulkan duit sedikit-sedikit untuk rumah. Di iming-iminginya ba usaha. Kamu jar join aja lon aku syarikah 40 juta, jadi aku 40 juta, kamu 40 juta, aku kena terak sama usaha menyewakan terak. Percaya jurongnya duit tuh. Padahal jar masih anak-anak halus-halus segini, ya jangan itu apa nih istilah tabungan umur jarong Arab. Nah, tabungan umur. Artinya munnya habis itu habis aja. Soalnya jual. Jadi yang kawan yang berjual nonsidin tadi, orangnya mau kebal. Kan cuma enggak ada. Maaf lah jar, aku akan membayari dulu hutang nikamnya. Karena kita pulang gitu. Ini jar anu usahaku kada anu jar. Ini kada anu jar. Jadi jar Ustaz mun aku Pak Haji kesal benar lan orang tuh asah hendak mah hantam aja lan orang aja no. Nah, sama aja aku berpikirnya kayak itu jar, tapi aku pikir aja wala dzulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu azza. Subhanallah. Jadi jadinya yang duit yang 40 juta yang seada-adanya itu aja lagi basic. Alhamdulillah, ini berlipat-lipat 400 juta aja kita lebih ya, Masya Allah jurah. 40 juta habis dibungul di kawan, Allah gantikan lebih banyak daripada itu. Wala, ini nomor 3, ini nomor 2 tadi lah. Nomor 3, wala fataha abdun, dan tidak ada seorang hamba membuka pintu apa? Pintu minta-minta. Dia pikir kalau minta-minta akan bertambah duitnya. Minta sini, minta ini. Illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Allah bukakan baginya pintu apa? Pintu fakir. Jadi hadis dengan yang serupa, barang siapa jar Nabi mengambil hak orang muslim, man akhadha malam mri'in muslimin la yuridu ada'ah, berhutang dengan kawan, tapi kan hendak berniat ini sungguh juga ya bapak juga, tapi aku pada butang. Kalau aku minta sedikit aja julungi, aku minta butang, tapi kadang hendak berniat membayari, maka jar Nabi Allah tuliskan di muka matanya fakir. Jadi kemana-mana fakir orang, biar besi mobil mewah, rumah gana dan sebagainya, selalu merasa kurang, merasa selalu miskin. Jadi orang sekampungan orang memuji, malah ini sugihnya sudah besi duit 3 miliar, kada aku nih miskin. Wah, kenapa miskin? Tuh kawanku 7 miliar besi duit. Padahal sudah besi duit 3 miliar itu banyak sudah. Nah, itulah maksud Nabi itu babal fakar. Nah, bisa juga babal fakar itu dasar bujur, fakir orang. Kenapa? Karena semuanya hutangan, karena bisa harta, hutang di bank, nukar ini, bank hutang di bank lagi, nukar itu hutang di bank lagi. Jadi fakir. Kenapa? Dia berniat kada membayarkan. Nah, ini satu bab lah. Jadi ada 3 macam yang Nabi nyatakan kepada kita supaya kita dihafal. Nah, terus Nabi pulang hendak lagi menjelaskan kita ada dunia ini 4 orang aja. Pian pilih diantaranya. Yang pertama, orang yang berilmu, Allah beri kepadanya rezeki, ilmu dan duit. Orang yang berduit, alim pulang. Karenanya berduit, alim, jadi duit itu dipakainya sigin menyumbang masjid, sigin memberi orang fakir miskin. Jadi jangan Nabi fahuwa yattaqi fihi rabbah. Jadi dia takut neraka, dia menyumbang. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka, bersedekah dia. Nah, lalu ada orang dari keluarganya miskin, dia bantu, dia tolongi. Nah, dan dia tahu betul ini harta yang diberi Allah ini ada hak orang miskin di tangan duit kita nih. Yang pertama 2,5% zakat. Yang kedua yang pertama bukan zakat, yang pertama hak diri kita. Yang kedua hak
apa nih tanggungan kita, ya, istri, anak, orang tua. Nah, yang ketiga zakat, yang keempat sedekah, yang kelima wakaf, yang keenam hibah, yang ketujuh wasiat. Ya, ada 7 pengeluaran dalam diri kita, dalam agama kita, semuanya itu baik. Yang ke-8 haram. Apa itu? Pemberian juga, riswah, nyogok. Itu haram, riswah. Ya. Jadi memberi pejabat, nah itu riswah, hati-hati. Zaman sekarang dihalusi aja. Nah, lalu yang nomor 2, jadi ajaran Nabi yang nomor 1 nih paling tinggi nih, paling bagus, afdhalul manazil. Nomor 2 kada harta, tapi berilmu. Dan kita nih, ya Allah, paling kada kita nomor 2 nih. Kita berilmu, tapi tidak berharta, tapi dia tulus niatnya. Jaka aku nih nah sugih kayak Haji Hadimi, aku anak kayak Sidin juga bangun asrama muhar tahfiz, aku buka teka Quran, buka anak sekolah sekolah tahfiz. Nah, yalah kita contohnya nih, nah itu kan, nah, kayak Agra Budi misalnya kayak itu lah. Nah, orang-orang sugih semacam ini. Ini yang hanyar nih apa Haji Baya kah? Kalau bukan pian. Haji Baya tuh kalau pian jembatan Basit turun sebelah kanan, anak keluar kota sebelah kanan ada masjid hanyar. Itu Haji Baya Babinian, pengusaha pupuk. Saya tanya, itu siapa pengusaha pupuk? Haji Baya. Baya tuh Bariah kan ada sidin. Lalu orang nyebut keren kalau Baya. Nah, jadi kita belum melihat masjid sidin tuh, masya Allah. Ustadz beberapa kali lewat belum dibuka lagi, jarubannya sudah diresmikan. Nah kalau buan pen ada kebetulan lewat situ, ya masuklah masjidnya. Cita-cita ketika di Tanah Bumbu saya masuk masjidnya siapa pengusaha batubara kita nih, Haji Isam. Itu kalau di masjid sini tuh saya teringatnya kayak di Jeddah. Jadi halaman ini ada pohon kurma, dalamnya tuh pakai ornamennya bagus benar. Sampai kursi khatib tuh saya duduki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan kenapa sugih kawan mau masjid kayaknya. Nah, jadi ajaran Nabi, fa huwa shadiqun niyyah. Ini kan aja sebaik-baiknya. Maka fa ajruhuma sawa. Nyaman kalau dapat pahala, kita sama dapat pahala lawan sidin yang bangun masjid. Kita dapat pahala lawan sidin yang berisi nih majelis kita nih. Niat saja, modal niat saja. Nah, yang ketiga, Allah beri kepadanya harta, tapi kada berilmu. Yang ngarannya orang kada berilmu, bertakwa kada tahu, bersilaturahim kada jua, orang keluarganya kada diheraninya. Dan dia tidak tahu hak Allah ada di hartanya, dia berzakat kada. Maka ini jar Nabi orang yang kada baik kedudukannya, paling jelek. Nah, yang keempat, hamba yang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki, kada diberi Allah rezeki, harta kada ada, ilmu kada ada. Tapi dia berkata, andai kata aku berduit, aku menggawin kayak sidin tadi juga, yang kata juga foya-foya, berhambur-hambur. Saya diceritakan bahwa orang di diskotik tuh, saya sebenarnya penasarannya anak ke diskotik tuh, janganlah Ustadz, supan kayaknya. Wah, jorong ada juga benandu, ada benandu. Ini jajan, ulun berkisah aja. Iya, bagus lagi lah ajar kita. Tahu lah ajar pian Ustadz apa garang gitu. Di diskotik tuh mengingatkan akhirat. Jar kita. Apa garang kisahnya? Jadi di diskotik itu jarnya mati lampu kadap. Jadi ruangan ini kadap. Karena ada lampu yang kedip-kedip. Lalu musik buan DJ tuh, musik hingar-bingar, mikrofon apa, mic-nya nejang sa ganol awak kita nih sa kulkas. Itu mendengarnya ininya. Ternyata orang narkoba gitu, geleng. Jadi jar, bila sudah lapah, apa jar di Banjar nih jar diskotik jar. Sampai hari Minggu malam Senin aja jar tutup jar. Bahkan anak tumpah ya begarang.
Kalau nggak di Jakarta aja, di Jakarta itu mulai sore Jumat sampai pagi Senin. Apa garan dia udah kuju tuh bang, bah juget aja. Tapi kan jar bila lapah ya terduduk jar, keingatan jar, nyata apa garan kita neraka aja. Kan tahu aja gitu di neraka. Coba pian ya, bayangkan ya, di dalam tuh orang asap rokok banar, jadi asapnya penuh. Nah lampu kadep-kadep tadi kadang lampunya merah kuning, tangan orang ini. Jadi kayak orang dibakar di neraka aja. Astagfirullah. Oke, itu kan di diskotik iya. Terus semalaman berapa? Ya paling kada 2 juta lah aja. Waktu itu gaji pegawai negeri itu baru 2 jutaan. Wah, jar kita gaji sebulan lah. Iya, semalaman 2 juta. Jadi mabok aja lah, kode aja. Nah, ini kawannya kebetulan orangnya Mbak Iman aja tuh. Adanya narkobatnya kada mau, mabok-mabok kada mau. Tapi nya ketujuh hiburan kayak gitu tuh. Terus bapak aja dong, duduk aja ngobrol sama cewek-cewek. Jadi istilahnya buka meja aja nya. Jadi buka meja itu 2 juta. 2 juta apa aja fasilitasnya? Apa nih? Panta. Jadi panta itu sebutnya 30.000. Bukan pantanya yang mahal, ceweknya yang duduk, yang pahanya mau buka dan sebagainya. Nah, itu jadi hiburan. Nah, jadi orang yang kayak ini celaka sudah. Makanya jarna berarti akhbathal manazil. Yang sama celakanya adalah orang bercita-cita seperti itu. Wah, jar aku sugih jako ndak joko diskutik ya. Nah, iya celaka meneh. Maka jar Nabi fa huwa bi niyatihi fi wizrihima sawaun. Dapat dosa sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berilmu dan berharta, dan mudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah harta-harta kami ini yang kami tabungkan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa qur rabbi zidni ilma. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.